Apa yang tidak terbantahkan? Bahwa sampai Islam jadi mayoritas itu ada sebabnya. Iya. Ada yang membawanya gitu. Jadi memang kalau ada orang yang beranggapan Wali Songo itu datang ya sebagai wali-wali yang nanti muncul sosok menjadi sosok yang dihormati, dituankan, di apa ya istilahnya itu disakralkan. Jadi legenda Oh, gitu. legenda Imam gitu. besar. Itu ternyata keliru ya. Iya, sangat keliru itu. Ternyata mereka tuh sebenarnya punya tugas, membawa tugas maksudnya, membawa tugas yang jauh dari itu. Jadi kalau ada orang-orang Jawa atau enggak cuma Jawa, Nusantara, orang-orang Indonesia yang sekarang itu mereka mengemban sesuatu yang bukan dari Islam, berarti mereka menyalahi para pendahulu ini. Yang nggak banyak orang tahu tuh itu, bahwa Raden Patah itu saking beliau punya sepak terjang yang luar biasa, tapi punya julukan itu Sayyidin Panatagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa sekalian, kembali lagi dengan kita para santri Panatagama. Seperti yang sudah saya bilang di prolog sebelumnya ya. Semoga pemirsa nggak lupa dengan saya. Saya udah memperkenalkan diri di situ. Di prolog saya pernah bilang kita akan berbicara, mengobrol-ngobrol tentang topik-topik pemikiran. Masuk di kesempatan kali ini kita juga akan ngobrol dengan topik-topik pemikiran juga. Walaupun mungkin nanti banyak nyerempet ke sejarah ini, ya. Karena di buku ini ada tulisan yang judulnya Sayyidin Panatagama. Nah, Sayyidin Panatagama itu isinya topiknya banyak nyinggung soal sejarah. Ya, nanti kita akan banyak ngobrol dengan teman-teman kita ini. Perkenalkan, Mas Aiman dan Mas Bima. Mas Bima. Mas Bima dan Aiman ini kalau para penonton ingat temannya salah seorang yang berkacamata namanya Pandu, atau kadang juga dipanggil Krishna, atau ya seringnya dikenalnya Krishna sih, tapi kadang-kadang kita panggil Pandu. Jujur saya sebenarnya agak capek ya, lagi capek mau ngobrol tuh, soalnya saya introvert orangnya. Introvert tuh katanya energinya terbatas buat bersosialisasi, buat ketemu orang gitu ya. Iya. Masnya introvert apa extrovert? Ya, 11-12. 11-12. Iya. Iya mana? Maksudnya 11-12? Iya. Iya. Agak introvert gitu. Sedikit. Oh, berarti kebanyakan extrovert gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oh, bisa dibilang. Oh, berarti kita beda tipe berarti. Nah, saya udah lagi agak capek. Saya pernah dapat video itu introvert tuh biasanya akan mulai capek di malam hari. Makanya kalau ngajak ngobrol sama orang introvert di malam hari, mereka akan autopilot. Ya, Iya. langsung auto tidur. Begitulah. Ini kayaknya saya sudah hampir masuk ke mode autopilot ini kayaknya. Jangan dulu, Mas. Tahan dulu. Aduh. Mana sih jadi host lagi? Ya walaupun nggak ada judul host ya di sini sebenarnya. Ya kita sama-sama sebagai orang yang ngobrol. Harusnya gitu, harusnya. Oh ya, topik Sayyidin Panatagama. Jadi saya bilang ini nyerempet sejarah. Emang sejarah apa yang kita serempet? Syukurnya sejarah ya yang kita serempet, bukan orang. Oh iya. Kalau nyerempet orang ya bahaya. Iya. Kayak siapa itu kemarin yang nyerempet orang? Oh, bukannya nyerempet malah ngelindes. Lindes. Menabrak ya, menabrak. Katanya sih nggak lihat ya. Nggak lihat katanya. Baju hijau. Aduh, nggak tahu. Kayaknya ya ini. Saya. Wah, hati-hati Mas, nanti diserempet orang ya. Semoga enggak. Kembali lagi tadi. Sejarah apa yang kita serempet kali ini, Mas? Kita akan nyerempet suatu sejarah. Kenapa? Salah satunya adalah kenapa Islam kok bisa sampai ke
tanah Jawa ini, Mas. Oh, jadi Islam itu sampai sekarang jadi mayoritas di tanah Jawa Ya. itu ada sebabnya, Iya, Iya. sebabnya. Pasti ada sejarahnya, Iya. asal usulnya. Iya. Apa ya kira-kira? Kayaknya saya tahu ini. Apa, Mas? Coba Masnya tahu apa nih kira-kira? Saya tahu kayaknya nih. Pasti karena ada orang yang menyebarkannya. Ya, iya. Pasti aku pasti. Gitu kan? Iya. Menyebarkan. Pastilah. Ya, ya itu sih fakta yang tidak terbantahkan kalau sekarang kan tanah Nusantara, Indonesia, terkhusus di Jawa dan semuanya. Semua. Seluruh tanah Nusantara itu mayoritas beragama Islam. Itu Iya. fakta yang tidak terbantahkan. Nah, berarti ada yang tidak terbantahkan lagi. Apa yang tidak terbantahkan? Bahwa sampai Islam jadi mayoritas itu ada sebabnya. Iya. Ada yang membawanya gitu. Pasti. Nah, menurut Mas, siapa yang bawa Islam ke tanah Jawa ini, tanah Nusantara? Islam pertama kali datang ke tanah Jawa ini dibawa oleh Wali Songo, Mas. Gitu. Oh iya, sudah saya duga sih sebenarnya tadi Wali Songo emang ya. Wali Songo. Tapi Wali Songo yang pertama kali, Bang. Sebenarnya sebelum Wali Songo tuh datang para pedagang Muslim gitu yang udah datang ke Nusantara, terus cuman tidak ada gerakan politik yang besar gitu, Mas. Kan politik, udah ngomong politik ini. Oh, berarti Wali Songo tuh bawa politik berarti. Iya. Waduh. Oh, ternyata itu yang membedakannya. Iya. Iya, saya juga pernah baca-baca sih di abad-abad 7 Masehi itu mulai bercampur antara bangsa Nusantara dengan bangsa-bangsa yang lain. Iya. Awal-awal itu orang-orang Hindu yang datang. Oh, iya. Bangsa-bangsa yang datang dari India beragama Hindu dan Buddha itu datang ke Indonesia, Nusantara. Nusantara kemudian menyebar, akhirnya jadilah muncul kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Ya. Terus lama-kelamaan kayaknya setelah abad ke-7 pokoknya itu datang juga pedagang-pedagang Muslim yang berkunjung ke Nusantara, terus kemudian mereka bercampur dengan warga di situ, maksudnya bergabung. Ya. Terus akhirnya mulai ada yang beragama Islam Satu persatu. satu persatu Iya. gitu ya. Nah terus perannya Wali Songo di mana? Kan emang Islam udah datang sebelum Wali Songo. Sangat besar ini peran Wali Songo ini, Masya Allah emang. Karena Wali Songo ini tidak hanya datang ke tanah Jawa dengan niat cuma menyebarkan Islam di tanah Jawa doang, Mas. Oh, jadi nggak cuma menyebarkan Islam, padahal saya lagi mencerna ini. Wali Songo tidak cuma menyebarkan Islam, jangan-jangan karena menyebarkan yang lain juga. Oh, bukan itu ya. Cuman ada niat Ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih lagi ya, Iya, dari ada cuma yang sekedar lebih lagi. menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam dan mengadakan aturan Islam. Ya. Oh. Menjadikan Islam sebagai pengatur umat itu, Mas. Oh, Ya. menarik. Jadi memang kalau ada orang yang beranggapan Wali Songo itu datang ya sebagai wali-wali yang nanti muncul menjadi sosok yang dihormati, dituankan, istilahnya itu disakralkan, Jadi legenda gitu. Itu ternyata keliru ya. Iya, sangat keliru itu. Ternyata mereka tuh sebenarnya punya membawa tugas yang jauh dari itu. Iya. Tugasnya sangat penting sekali tugasnya. Masya Allah. Jadi mereka bawa tugas itu dari mana ya? Mas Aiman atau Mas Bima bisa cerita mungkin. Mas Aiman mungkin sekarang, coba saya pengen nanya Mas Aiman. Mereka datang dari mana? Bawa tugas itu dari mana? Tugas itu awalnya berawal dari orang Turki. Orang Turki. Siapa nama orang Turkinya tuh? Sultan Mehmed I. Oh,
ternyata punya usut apa namanya, kekhilafan Utsmaniyah berperan besar di sini ya. Berperan besar. Karena Berarti mereka memerintah Wali Songo. oh iya, mereka mengutus diutus para Wali Songo itu ya. Songo. Iya. Berarti Wali Songo itu sebenarnya bukan orang Indo asli berarti. Betul sekali. Awal. Mm. Itu diutus sama Sultan Mehmed ke ke Tanah Jawa. Tanah Jawa. untuk apa tadi Mas? Untuk Menyebarkan Islam dan menjadikan Islam sebagai pengatur umat. Mengatur umat ya. Oh iya. Jadi memang Islam tuh nggak cuman diperuntukkan supaya dipeluk agamanya terus beribadah gitu doang ya. Nggak cuman itu ya. Iya. Harus sebagai yang mengatur juga. Oh iya. Karena memang seperti yang teman-teman tahu atau mungkin kalau belum tahu kita kasih tahu. Iya. Kasih paham. Kasih Pak. Enggak, kita enggak sepamit. Tiba-tiba lari. Nah, ya sudah. Ya pokoknya bukannya kita sok paham atau gimana, tapi kebetulan yang diajarkan oleh kiai kita di pondok, kiai kami di pondok itu bahwa Islam adalah agama yang tidak cuma mengatur soal ibadah-ibadah aja. Iya. Cuma sekedar sholat, zikir, doa gitu. Ternyata nggak cuma itu, ternyata banyak sekali yang terdapat di Islam, termasuk di dalamnya ada mengatur tentang ekonomi, Kehidupan juga. pergaulan, Iya. pokoknya banyak ya. Banyak sekali. Dan itu yang seharusnya dijalankan gitu. Jadi nggak cuma ibadahnya doang, semuanya. Ya kan? Iya. Dan para wali songo berarti mengerti sekali soal itu, paham sekali soal itu ya. Makanya mereka mengemban tugas itu diutus oleh Sultan Mehmed I ke tanah Jawa untuk menerapkan tugas itu ya. Iya. Dan berarti menunjukkan kalau di tanah Nusantara itu belum Islam itu belum dijadikan sebagai sistem yang mengatur berarti. Emang waktu itu yang mengatur siapa waktu itu? Bukan Islam kalau bukan Islam apa? Mas, ada di Jawa kala itu ada rezim yang mengatur Jawa gitu. Rezimnya ini sangat besar sehingga memang masyarakat pada kala itu memang mau tidak mau ikut gitu. Oh, rezim apa itu? Rezim Hindu sama Buddha, Mas. Oh iya sih, memang karena Hindu dan Buddha duluan yang datang ya. Akhirnya lama kelamaan muncul ya tadi itu ya, kerajaan-kerajaan itu kan rezim yang mengatur masyarakat itu ya, rezim Hindu yang mengatur masyarakat itu juga. Maka dari rezim Hindu Buddha ini muncullah satu kerajaan yang memang pada kala itu memang sangat besar, Mas, yaitu kerajaan Majapahit itu, Mas. Oh iya salah satu yang terbesar ya, yang punya pengaruh paling besar waktu itu ya, Majapahit. Sampai saya dengar-dengar, saya baca-baca dan dengar-dengar itu kekuasaannya sampai mencapai Thailand apa ya itu tuh. Iya. Ya kan? Katanya emang gede banget, Mas. Luas banget kan ya. Dan Wali Songo datang untuk menggantikan itu ya. Untuk apa namanya? Ya mengganti itu, mengganti Majapahit dan ya pokoknya kawan-kawannya dari Hindu dan Buddha. Ya. Mengganti mereka sebagai pengatur, ya kan? Iya, betul. Ngeri sih memang misinya ternyata ya, tinggi sekali. Memang nggak sekedar jadi para wali baca sholawat, baca sholawat terus bacain doa-doa, terus nanti dituankan. Nggak cuma itu, bahkan mereka sebenarnya kayaknya nggak pernah kepikiran kayak gitu ya sebelumnya. Iya emang. Ya pokoknya mereka kepikiran pertama adalah gimana tanah Jawa ini digantikan rezim yang Hindu Buddha tadi yang mereka kufur ya kan ya, diganti dengan Islam. Iya. Yang insya Allah dengan Islam itu membawa keadilan dan kedamaian di tanah itu. Ya. Betul sekali. Bahkan tidak cuma di tanah itu ya, harusnya memang di seluruh dunia Islam dijadikan pengaruh. Menarik. Terus gimana perjuangannya mereka ini?
apakah perjuangan mereka apa ya menuai hasil yang memuaskan apa gimana? Sebenarnya memang mereka ini mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, Mas. Tapi kan sebelum mendapatkan hasil tentu aja Perjuangan. Ada perjuangannya. perjuangannya, ada Iya, effortnya dulu. Makanya para wali songo ini mendidik murid-murid dari tanah Jawa supaya menjadi penerus-penerus mereka gitu. Oh iya iya iya, makanya ada beberapa sunan yang kita kenal tuh orang-orang Jawa asli itu ya. Iya. Kan harusnya kan ya sebelumnya Wali Songo itu kan bukan orang Jawa kan, datang dari Turki kan ya. Iya, makanya. Datang ke Jawa terus didiklah beberapa, bukan beberapa. Didiklah orang-orang Jawa yang akhirnya jadi murid mereka, bahkan menggantikan posisi mereka sebagai sunan-sunan itu. Iya. Jadi dari situ ya, dari situ mulai Mulai apa ya? ada gimana? Ada. Gimana? Mulai Mulai- apa ya? Mulai muncul buahnya. Betul. Gitu. Bibit perjuangan. Boleh cerita Mas di apa namanya? Di masa mana itu mulai kelihatannya? Dari para wali songo ini mendidik para muridnya, ada salah satu murid yang bernama Raden Patah gitu, Mas. Oh, Raden Patah. Kalau biasa orang dengar tuh biasanya Raden Patah gitu. Biasanya terdengar oleh orang-orang gitu. Raden Patah ya. Raden. Raden Patah nih kayak murid-murid yang lain gitu ya. Maksudnya orang Jawa terus dididik sama para wali, dididik buat apa sih? Melanjutkan misi mereka berarti ya. Melanjutkan Ya kan? misi. Jadi kalau nggak dididik untuk itu kan buat apa gitu? Buat apa juga bingung. Ya melanjutkan misi mereka. Kemudian beliau menjadi murid yang hebat. Iya. Terus gimana nih? Tentunya Raden Patah ini memiliki potensi gitu, Mas. Maka dari itu Raden Patah karena Sunan Ampel melihat potensi tersebut. Oh, Sunan Ampel Iya. yang Oh, iya, jadi Sunan gurunya dia. Jadi saya lupa tanya tadi. Sama Sunan siapa gitu dia? Oh, Sunan Iya. Ampel ternyata. Sunan Ampel, Sunan gurunya Ampel. Gurunya Raden Raden Patah. Patah. Sebelum itu saya pengen nanya, Raden Patah ini datangnya dari mana? Oh iya. Jadi kan saya cuma bilang murid-murid di Jawa. Dia emang dari Jawa, Bu? Bukan. Ya, dari Sumatera timur tuh, Bang. Anu, Mas, ibunya Raden Patah ini berasal dari Cina. Jauh sekali. Ternyata nggak cuma orang Jawa yang dididik. Orang Makanya. Cina juga dididik. Cina. Jadi nggak salah ya kalau ada orang Cina. Iya. Nggak ada yang Cina. salah. Orang pendahulu kita aja orang Cina. Raden Patah itu ya. Iya. Itu. Kenapa Mas Bima ketawa-ketawa? Punya teman orang Cina? Nggak punya sayangnya nih. Oh, nggak punya. Harus tak. Saya nggak punya saya. Mas Iman gini gue mah punya. Punya. Punya nggak, Man? Di Kalimantan banyak orang Cina Oh, Kalimantan banyak orang. memegang. Punya ada teman-teman kita itu beliau keturunan Cina. Siapa itu, Mas? Siapa? Sebelumnya jadi senior kita di sini, yang senior apa namanya ngatur-ngatur multimedia. Sebentar. Ingat ya? Saya lupa ingat ini. Namanya Mas Reza. Wah, iya. Oh, Mas Reza. Kalau ingat Mas Reza tuh kakeknya orang Cina kakeknya. Oh iya. Jadi bisa dibilang Mas Reza itu Cindo. Sayangnya beliau udah nggak di sini ya. iya. Sayang sekali. Kita ini. Ya, Langsung ngungkapin di sini. Oh, jangan. Nanti aja habis ini. Langsung bilang kangen di sini. ya. Kembali ke tadi keturunan Cina. Keturunan Cina. Karena Bapaknya orang Cina juga berarti bapaknya. bukan, Mas. Orang Sumatera. Waduh, Justru malah bapaknya Raden Patah ini adalah apa? orang Jawa. Raja Majapahit. Raja Majapahit ternyata. Berarti anu ya dari kelahirannya aja dia udah nyimpan potensi yang sangat besar gitu. Putra Jadi mahkota. dari darahnya aja dia darah kerajaan gitu. Iya, makanya. Jadi nggak heran kalau ternyata dia yang nanti apa ya? Apa ya? Memunculkan buah dari perjuangan para wali tadi. Iya. Terus tadi. Maka Gimana dari ceritanya setelah dari Cina tadi.
Maka sang Brawijaya. iya, sang raja ini tertarik ya man ya Tertarik sama dengan- itu ibunya Raden Patah itu. Iya, iya. Oh, Makanya terus ibunya ibunya Raden Patah. Ibu iya. bukan ibunya Raden Patah. Iya, Kan belum ada Raden Patah. Ya belum ada Raden Patah. Ya pokoknya Ya orang Cina, perempuan Cina. pokoknya Iya. dulu itu karena mungkin ya emang ibunya Raden Patah sih. mungkin Brawijaya ini kurang istrinya kayaknya. Waduh. Nambah lagi kayaknya. Poligami. Ya, Atau mungkin ya mau menjalin hubungan erat dengan siapa tadi keluarga dari Cina itu. Bisa denger-dengernya memang ibu yang berasal dari keluarga Cina ini berasal dari keluarga yang nggak main-main juga ya, ya nggak sih? Denger-denger saya juga pernah baca-baca soalnya ibunya ini berasal dari keluarga kerajaan juga, kerajaan Campa namanya kalau nggak salah waktu itu, ya nggak sih? Campa, saya ingat itu. Saya baru tahu malah. Waduh, Baru tahu ini. Iya. Di sini baru tahu. ya nggak apa-apa, berarti ya namanya juga saling belajar. Iya, Belajar. Ya itu saya pernah baca-baca dari kerajaan Campa namanya. Emang Campa tuh apa namanya? Sebangsa Cina. Ya maksudnya bangsa Cina. Terus ya ini keluar apa namanya nama kerajaannya kerajaan Campa. Ada seorang putri yang nanti dinikahi sama Brawijaya. Terus lahirlah Raden Patah. Terus Raden Patah nih ketemu walinya gimana ya? Maksudnya beliau kan sebelumnya anaknya Brawijaya, Wali Songo itu kan beda frekuensi sama Brawijaya. Satunya Hindu, satunya Islam. Kok bisa ketemu sama orang Islam ini? Gimana itu? Brahman itu Sumatera juga masih agama itu kayak Jawa juga, Hindu sama Buddha. Oh iya iya udah. Terus bisa nyantol sama Wali Songo tuh gimana? Bisa nyantol. Bisa nyantol. Karena dulu kan juga gimana ya? Saya lupa ingat ya. Oh. Coba saya bantu ya, mungkin Raja Brawijaya ini tertarik sama Wali Songo juga berarti. Jangan-jangan. Kayaknya. Makanya akhirnya iya, betul juga. siapa? Raden Patah nyangkut sama Wali Songo. Sepertinya begitu. Cuman saya tuh kalau nggak salah baca kayaknya Raden Patah ini membelot dari kerajaan gitu mas. Terus mungkin nggak suka sama ayahnya atau ibu, nggak suka sama apa sistem kerajaannya atau gimana entah. Waduh. Iya ini kalau gitu. Ternyata punya track record yang seperti itu. Iya. Aku juga pernah baca itu ibunya siapa ya? Karena anaknya juga membelot juga. Dari dulu Jawa nih banyak sejarah pembelotan. Belotan ya. Pembelotan. Bahaya sekali ya. Aduh, mana nih? Yaudah coba kita buka-buka dulu mungkin. Karena dari tadi cuma kayaknya. Aduh, ini kurang baca ini berarti kita ini. Oh, ini ketemu. Ternyata si Raden Patah ini bisa ketemu sama Wali karena memang siapa Raja Brawijaya ini Raja Brawijaya. anggapnya ya anggap saja itu terkontak gitulah, terkontak sama salah satu Wali Songo. Ya apa ya, mungkin menjalin hubungan baik, terus dia akhirnya mulai terbuka hatinya. Saya kira Raden Patah ini nyangkut sama Wali Songo. Ya, nyangkut Boleh. kecemplung dengan Wali Songo. Malah akhirnya jadi beragama Murid, Islam, ya. terus malah jadi penerus juga. Penerus Wali Songo. Malah juga katanya nih Raden Patah ini nikah sama anaknya
anak gurunya gitu Mas. Oh iya, berarti memang betul-betul ya dia. Dia betul-betul dididik gitu ya sama Wali Songonya ya. Serius. Sampai dikasih anaknya ini. anaknya dikasih. Dia tadi oh Sunan Ampel ya, Sunan Iya, Ampel. anaknya Sunan Ampel. Sunan Ampel. Anu berarti nanti akhirnya dia ya itu tadi ya membuahkan perjuangan apa namanya, membuahkan hasil yang Sangat memuaskan. sangat memuaskan. Hmm. Kapan itu? Apa namanya? Tepatnya. Tepatnya ketika kerajaan Majapahit ini runtuh Mas. Oh. Maka- Ya namanya juga kerajaan ya, maksudnya pasti akan ada masa runtuhnya gitu. Masa lemah-lemahnya. Hmm. Maka dari itu Wali Songo pun yaitu dengan misinya yang sangat ya dengan misi dan tekad yang sangat kuat dengan ingin menjadikan Islam sebagai pengatur umat, maka mereka pun menjadikan sebuah kerajaan yang berhasil mereka dirikan dengan rajanya itu Raden Patah gitu Mas. Oh iya iya, ya namanya juga beliau yang bawa ya. Ya. Terus jadi kerajaan apa itu? Namanya kerajaan Demak Bintoro Mas. Oh iya iya iya. Oh saya ingat saya pernah baca tentang kerajaan Demak Bintoro. Pendirinya itu yaitu Raden Patah itu ya. Raden Iya. Patah. Jadi beliau ini setelah dididik sama para wali, terus dengar-dengar tadi kebetulan di masa mulai runtuh Majapahit ya, Brawijaya udah mulai lemah kekuasaannya, terus akhirnya di dalam sejarah itu disebutkan beliau itu diutus sama Brawijaya ke satu daerah namanya Gelagahwangi. Oh iya, Gelagahwangi. Gelagahwangi ini yang nantinya berdiri kerajaan Demak di situ. Oh iya. Gelagahwangi itu sekarang kita sebut sebagai daerah Kudus. Kudus. Demak itu kok jadi Kudus. Demak. Oh, iya. Demak itu daerah Demak. Diutus untuk apa? Istilah itu jadi gubernur di situ. Untuk membangun di situ. Nah, terus karena beliau ini didikannya para wali, akhirnya disitulah beliau memanfaatkan kesempatan yang diberikan Wijaya. Beliau membangun kerajaan Islam yang tujuannya itu untuk menerapkan Islam sebagai pengatur. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa Raden Patah itu sudah terkader dengan baik sama para wali. Berarti para wali ini juga enggak mereka ini wali kan ada banyak ya. Berarti menunjukkan bahwa para wali ini itu terhubung satu sama lain. Iya. Jadi mereka itu sudah terorganisir gitu. Karena nggak mungkin tanpa terorganisir, tanpa teratur gitu ya. Itu mereka bisa sampai mendirikan sebuah kerajaan. Soalnya mereka sudah mengatur sebelumnya, sudah merencanakan dengan mencapai jauh hari. Atau setidaknya dengan pemahaman bahwa ya mereka tuh kan datang sebagai sekelompok orang. Sekelompok orang ada wali ini, ada wali itu, mereka terikat ke dalam satu kelompok ya bisa kita bilang kelompok dakwah gitu ya. Kelompok dakwah. Jadi nggak cuma sebagai satu wali itu ke sini, satu wali itu ke situ, gitu doang, nggak cuma itu. Disuruh tinggal sini, tinggal situ, tapi mereka saling berkomunikasi, saling membuat rencana, saling mengatur dan merencanakan gitu. Sampai akhirnya buahnya di situ kan ya. Iya. Di di Demak. Jadilah kerajaan Demak Bintoro. Jarang ya yang diketahui sama orang. Jarang ya. Ya mereka taunya Raden Patah itu mendapat ilmu dari para wali, terus
mendirikan kerajaan Demak Bintoro, udah gitu aja. Mereka nggak tahu kalau kerajaan Demak Bintoro itu dari awal ditujukan untuk menjadikan Islam sebagai pengganti rezim Hindu Buddha, yang mana itu rezim kufur gitu ya, rezim yang bukan Islam. Dan mereka paham kalau Islam itu harus berada di posisi itu, berada di posisi sebagai sistem. Ini sharing-sharing kan berarti? Iya, memang gitu. Tapi yang Mas Judi yang banyak sekali. Ya kebetulan tadi saya banyak baca gitu. Bukan banyak sih, sedikit baca, terus waktu ngobrol-ngobrol tadi keinget gitu. keinget. Ya namanya juga ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ngobrol kan kita saling menimpali sama lain. Gitu. Berarti ya ini ya. Ini pentingnya kita menyusun obrolan tentang ini, tentang apa ya, tadi Wali Songo, Raden Patah untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa dahulu itu mereka punya para pendahulu. Pendahulunya adalah Wali Songo dan Raden Patah ya, dan para wali-wali yang lainnya. Iya. Bahwa pendahulu itu, para Wali Songo itu tadi, mereka identitasnya adalah sebagai seorang pendakwah yang menginginkan Islam itu datang tidak cuma sebagai agama ritual aja, tapi menginginkan Islam sebagai agama yang menerapkan sistemnya. Karena memang tadi ya kan kita sudah tahu kalau Islam itu tidak hanya mengatur soal ibadah, ya kan? Ya. Mengatur segala aspek itu. Ya, mengatur segala aspek. Ya. Makanya dia harus dijadikan sistem pemerintah. Ya. Karena kalau tidak dengan itu, gimana aspek-aspek itu diterapkan tadi? Gitu sih, sayangnya gitu. Gimana Mas Eman? Sudah ngantuk Mas Eman? Ya, masih seger. Ini butuh kopi dia ya kayaknya. Kopi. Wasa. Oh iya. Sama. Anu ya, apa namanya? Ini kan tappingnya buat ditayangkan puasa nanti. Oh iya. Jadi jangan kopi. Nanti saja. Anu nggak enak nanti sama orang yang nonton kan lagi puasa itu kan. Ntar malah kepencet minum ntar. Iya. Nggak sopan. Ya itu berarti menarik sih obrolan kita tadi. Saya baca-baca tuh ada satu hal lagi yang menarik lagi, yang yang harus dimunculkan, bahwa Raden Patah itu punya satu julukan yang itu nggak banyak orang tahu. Iya. Nah, Mas saya pasti tahu. Iya. Apa itu julukannya? Ya seperti nama pondok kita. Paratagama. Yang diambil cuma Paratagama. Oh iya. Kalau Raden Patah kan bukan Raden Patah. Raden Patah Paratagama enggak. Oh enggak ya. Julukannya. Julukannya Saidin Panatagama. Oh iya. Itu dia. Jadi apa namanya? Yang nggak banyak orang tahu tuh itu. Bahwa Raden Patah itu saking beliau punya sepak terjang yang luar biasa, tapi punya julukan itu Saidin Panatagama. Keren sekali nih. Akhirnya pendiri pondok kita itu terinspirasi dari kisahnya beliau. Akhirnya ngambil nama itu sebagai nama pondoknya. Iya, untuk mencetak. Jadilah Panatagama. Untuk mencetak para Panatagama juga tentunya. Iya. Emang Panatagama apa sih? Penata agama Mas. Penata agama. Iya. Berarti agamanya ditata. Oh, bukan. Kita ini mengatur umat dengan agama. Wah, Mas. Oh, gitu ya. Benar gitu. Jadi Paratagama itu artinya menata umat dengan agama gitu. Jadi menunjukkan kalau siapa tadi? Pak Raden Patah. Tuan Tuan Raden Patah itu
menerapkan agama, menjadikan agama untuk menata masyarakatnya, Iya. menata rakyatnya. Iya. Jadi Islam itu dijadikan sebagai pengatur ya, seperti yang kita bilang. Iya. Itu dijadikan pengatur. Gitu. Dan pondok kita itu berdiri dengan visi yang sama, ya kan? Tentunya. Penata agama untuk mencetak para penata agama, mencetak orang-orang yang nantinya bisa menerapkan Islam, yang memperjuangkan Islam, supaya nanti menjadi pengatur masyarakat, menata masyarakat dengan Islam. Ya memang powerful sekali apa namanya gelarnya Raden Patah ini ya. Sesuai sama perjuangannya beliau ini. Jadi ngobrol-ngobrol sejarah tadi itu nggak sia-sia ya. Nah, biasanya sejarah itu orang-orang malas gitu. Ada tahun, ada nama, ada peristiwa-peristiwa, Sampai ngapalin. capek gitu kan ya. Iya. Saya juga jujur sebenarnya orang yang tidak terlalu suka dengan sejarah. Ya manusiawi lah ya. Jadi kita kan nggak suka dengan sesuatu yang sulit, yang menyakitkan gitu. Belajar sejarah itu kan kadang-kadang menyakitkan dan menyulitkan. Ngapalin Ngapalin nama gelar. nama, terus tahun-tahun, apalagi tahun-tahun kan. Terus apa kadang-kadang juga ada umur gitu. Pusing lah pokoknya. Pusing. Tapi Itu ya aja udah pusing. tapi penting sih buat Tapi penting juga sejarah buat yang Iya, makanya itu. Makanya walaupun tadi ya menyulitkan dan menyakitkan, tapi kalau kita perhatian dengan sejarah, kita mempelajari sejarah, itu kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa tadi kayak tadi. Dari sejarahnya Wali Songo dan Raden Patah, kita akhirnya menyadari bahwa dahulu kala orang-orang Jawa ini punya pendahulu-pendahulu seperti mereka, bahwa pendahulu-pendahulu mereka itu mengemban Islam, bukan mengemban sesuatu yang bukan Islam. Jadi kalau ada orang-orang Jawa atau enggak cuma Jawa, Nusantara, orang-orang Indonesia yang sekarang itu mereka mengemban sesuatu yang bukan dari Islam, berarti mereka menyalahi para pendahulu ini. Gitu. Gitu kan Betul. kalimat-kalimat yang sering dimunculin kan itu. Wah, kalau kamu sudah sudah menyalahi para pendahulu, para pejuang dahulu, para pahlawan-pahlawan. Kamu sudah mengkhianati perjuangan mereka. Nggak hormat sama pahlawan. Nah ini pahlawannya sebenarnya ini pendahulu kita yang jauh sekali sebelum Belanda datang. Mereka sudah melepaskan masyarakat dan warga masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara itu dari jeratan agama Hindu Buddha. Gak cuma dari agama ya, dari jeratan rezim juga. Terus digantikan dengan Islam. Makanya sekarang akhirnya orang-orang sekarang mayoritas itu beragama Islam karena mereka semua. Insyaallah emang. Nah, sampai sekarang mereka itu melakukan atau melakukan sesuatu yang itu akhirnya bertentangan dengan Islam, berarti mereka mengkhianati para pendahulu mereka. Betul. Sejati kita ini pendahulu yang mengemban Islam, yang mengemban Islam itu adalah hal yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita juga. Ya kan? Ya, itu Sayyidin Panatagama ya. Berarti itu julukan yang sangat penting, istilah yang sangat penting untuk kita ingat-ingat, istilah yang mengingatkan kita bahwa visi Nusantara pada zaman dahulu kala itu adalah Islam. Iya. Bukan kapitalisme. Bukan. Isme-isme yang lain. Islam. Ya begitu deh. Ya seperti tadi ya. Sejarah itu ternyata sangat penting. Makanya ada salah seorang pahlawan
namanya Bung Karno. Bukan. Beliau bilang beliau punya satu singkatan yang menyimpan pesan yang sangat penting. Jas merah, Jas merah. jangan melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Sejarah yang kita obrolin sekarang adalah sejarah tentang apa? Wali Songo, Raden Patah, Sayyidin Banyak. Pahatagama. Ya itu dia. Bisa semuanya. Banyak Iya, sekali. ya itulah. Bisa sejarah Nabi. Iya. Makanya podcast kita sebelumnya itu kan sejarah-sejarah juga tuh ya. Sejarah tabiin, apa namanya? Untold history. Oh, iya. Mau nonton sebelumnya kan bisa. Iya, itu bisa nonton sebelumnya. Karena apa? Jangan melupakan Sejarah. Udah 3 kali itu, udah 3 series ya. Iya, Iya. series. Untold history, sejarah Palestina dan Syam, Terus kemudian itu para tabiin. Para tabiin. Iya, para tabiin. penting itu buat ditonton itu. Insya Allah teman-teman semua nanti akan mendapatkan apa namanya, hal-hal baik, pesan-pesan yang bagus dan hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari. Mungkin itu aja ya yang bisa kita obrolkan pada malam hari ini. Malam. Iya malam ini. Iya. Malam. Kebetulan kan tappingnya malam ya. Ya itu malam. malam berarti. Kalau teman-teman sekalian mungkin sedang nonton sore hari gitu. Jadi sambil menunggu berbuka, kita ucapkan selamat berbuka. Atau mungkin nontonnya Siang-siang. malam-malam juga karena waktu berbuka itu terlalu sibuk ngobrol sama temannya. Terus akhirnya nontonnya waktu malamnya. Monggo. Lebih luang waktunya juga. Iya. Ya terserah. Mau jadi teman berbuka atau mau jadi pengantar tidur, silakan. Insya Allah tetap kebaikan yang didapatkan. Itu aja ya. Iya. Ada lagi? Cukup, Man. Cukup ya? Mas Eman mau pantun atau apa? Nggak ada. Enggak ada. Man. Oh, Mas. Saya juga Nanti enggak kayak ada. nanti kayak. Nanti ini. Jangan lupa ya nanti ditagih aja. Mas Aiman mana pantunnya? Karena dia bilang nanti. Ya. Ya udah. Terima kasih buat pemirsa sekalian yang masih setia. Jangan lupa untuk subscribe dan like konten-konten dari channel Penatagama. Dan tadi ya subscribe channelnya, di share video-videonya, dan jangan lupa stay tune. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.